Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua tuh kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, di channel ini saya memberikan informasi ataupun edukasi buat teman-teman semua agar mungkin ya apa yang mungkin jadi pengalaman saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Meskipun saya nggak terlalu banyak pintar berbicara, berkomunikasi ataupun juga penuh dengan wawasan, tapi seenggak-enggaknya mungkin dengan pengalaman yang pernah saya jalanin, saya coba edukasi atau informasi buat teman-teman semua bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, saat ini yang saya bahas adalah untuk topiknya bagaimana sih untuk cara ataupun persyaratan untuk kita melakukan perpanjangan SKCK. Nah, perpanjangan SKCK ini tentunya prosesnya biasanya SKCK ini diberikan masa waktunya itu kalau nggak salah terakhir itu sekitar 6 bulan. Ya, kalau nggak salah ya, 6 bulan. Jadi, tentunya teman-teman kalau teman-teman sudah waktu itu melamar pekerjaan, kan kita bikin SKCK dari baru. Nah, setelah bekerja kita tentunya kan juga biasanya rada males untuk perpanjang SKCK ya, karena kita sudah kerja. Mungkin kalau kita ngelamar kerjaan lagi, contoh kita sudah kerja selama 2 tahun, kita ingin ngelamar kerja lagi, kita ingin perpanjang SKCK karena SKCK ini adalah menjadi sesuatu poin informasi kita untuk ke perusahaan yang kita ngelamar agar mereka tahu kalau kita ini ibaratnya berkelakuan baik, tidak ada kriminal atau tidak pernah masuk dalam urusan ranah kepolisian yang memang sifatnya kriminal. Nah, teman-teman, jadi untuk persyaratan perpanjang SKCK-nya ini untuk saya ya belum lama kemarin sudah melakukan perpanjangan SKCK. Yang pertama ya, siapkan KTP dan fotokopi KTP-nya. Kedua, kartu keluarga dan fotokopinya ya, bawa saja. Yang ketiga, akta dan fotokopiannya. Sebenarnya akta itu kemarin itu saya nggak dipinta ya, tapi hanya KTP dan kakak saja kalau nggak salah kemarin. Tapi bawa saja teman-teman untuk dokumen tersebut ya. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman, untuk jangan lupa bukti kalau kita pernah mendaftar atau membuat SKCK di waktu lalu. Ibaratnya asalkan teman-teman punya fotokopiannya saja SKCK yang dahulu, mau tuh entah tahun berapa, asalkan ada fotokopinya itu nggak masalah teman-teman. Saya sudah update kemarin tuh perpanjang SKCK saya sudah lama, dari tahun mungkin saya lupa ya, mungkin dari tahun 2015 kalau nggak salah, lupa, baru kemarin perpanjang. Itu bisa, nggak masalah fotonya juga yang penting. Nah, teman-teman, selain untuk bukti kalau teman-teman pernah mendaftar atau sudah membuat SKCK-nya, fotokopian atau aslinya dibawa. Nah, teman-teman juga siapkan untuk foto seperti biasa 4x6 berwarna. Saran dari saya berwarna merah biar warnanya agak cerah. Yang kedua juga teman-teman harus berkerah, pakai saja menggunakan kemeja teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk updatean yang berikutnya, teman-teman nggak perlu lagi seperti minta pengantar RT RW dan kelurahan, itu nggak perlu. Langsung datang saja ke polsek ataupun polres terdekat dari tempat kalian. Yang tentunya pasti sesuai dengan domisili ya. Kalau ini kan kita di Matraman ya, bikin datang saja ke Matraman. Atau kita tinggal di wilayah Cipinang, Jakarta, ya datang ke wilayah Cipinang, Polres dan Polseknya. Tapi memang terkadang tidak semua polsek ada kayak gitu, tapi biasanya polsek ada. Tapi seenggaknya teman-teman bisa tanya dahulu nih teman-teman di tempat polseknya. Biasanya tuh dari tempat tempat kantor pos polisinya masih ada di dalam kawasan seenggaknya, tapi tempatnya agak terpisah, tapi masih di luar pos. Sepertinya biasanya seperti itu teman-teman untuk pembuatan SKCK. Nah, untuk terbarunya itu saya perpanjang itu sekitar 30.000 ya, 30-40 ribu lupa, tapi sekitar segitu lah untuk kisaran harganya, nggak lebih dari 50.000. Tapi mudah-mudahan nggak ada kenaikan ya di tahun 2024 ini. Kemarin saya 2023 itu sekitar bulan November lah kalau saya perpanjang SKCK saya.
Nah, jadi itulah untuk updatean yang bisa saya bantu untuk informasikan teman-teman semua. Karena memang SKCK ini bukan hanya untuk kita melamar pekerjaan, tapi juga kita membuat laporan kalau kita sebagai contoh bekerja di pabrik, bekerja di perkantoran, itu biasanya kadang perusahaan meminta kita untuk update SKCK kita. Yang terbarunya apakah kita ada berurusan dengan kepolisian atau enggak. Mungkin contoh saja kita punya urusan dengan kepolisian yang ternyata kita diam-diam di perusahaan tersebut, ya justru nantinya kalau ada apa-apa, mau tidak mau pasti akan membawa nama perusahaan. Contoh ya, contoh doang, andai kan narkoba ternyata bekerja di sini, mau nggak mau kadang tempat kerjanya digerebek, yang otomatis kan juga tempat kerjanya jadi image-nya jelek. Nah, kadang kantor juga meminta hal tersebut, teman-teman. Nah, jadi nanti statusnya berbeda. Administrasi tempat kerja, ada juga seperti pelamar kerjaan, ada juga pembuatan visa, pembuatan paspor, dan masih banyak hal lagi nih ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi itu adalah updatean yang bisa saya bantu informasikan. Semoga untuk videonya bermanfaat. Ditunggu untuk video-video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.